Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Permata Putri. Di sini saya akan memaparkan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu ada jaring-jaring tematik yang memuat kompetensi dasar. Di sini satuan pendidikannya yaitu SDN Cicalengka 08 kelas 4 semester 1. Tema mencintai lingkungan, subtema tumbuhan di lingkungan rumahku, muatan pembelajarannya bahasa Indonesia, PPKN dan IPA. Alokasi waktunya 6 kali 35 menit. Kemudian di sini ada A, kompetensi inti, yaitu 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Kemudian 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolahnya. Kemudian 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya estetis dan gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kemudian di sini ada B, kompetensi dasar, yaitu 3.1. Mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks, lisan, penulis, atau visual, yaitu kemudian 4.1. Menata informasi yang didapat dan teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulis. Kemudian ada PPKN yaitu 3.1. Memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Kemudian 4.1. Menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Kemudian ada IPA 3.1. Menganalisis hubungan antar bentuk dan fungsi bagian tubuh dan hewan dan tumbuhan. Kemudian 4.1. Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi bagian tumbuhan dan hewan. Kemudian ada C, indikator pencapaian kompetensi, yaitu bahasa Indonesianya 3.1.1. Menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks cerita. Kemudian 4.1.1. Meringkas teks lisan berdasarkan cerita indahnya halamanku. Kemudian PPKN 3.1.1 menjelaskan makna sila pertama Pancasila. Kemudian 4.1.1 memberikan contoh pengalaman dari sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada IPA 3.1.1 mengidentifikasi fungsi tumbuhan dalam pelestarian lingkungan. 4.1.1 membuat diagram fungsi tumbuhan di dalam pelestarian lingkungan. Kemudian ada D, tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembaca teks cerita mengenai indahnya halamanku, siswa dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks cerita. Kemudian melalui kegiatan membaca cerita mengenai indahnya halamanku, siswa dapat meringkas teks cerita tersebut. Kemudian melalui kegiatan membaca teks cerita indahnya halamanku, siswa mampu menjelaskan makna sila pertama Pancasila. Kemudian melalui kegiatan membaca teks indahnya halamanku, siswa dapat memberikan contoh pengalaman dari sila pertama dalam menjaga lingkungannya. Kemudian melalui kegiatan mengamati teks cerita mengenai indahnya halamanku, siswa dapat mengidentifikasi fungsi tumbuhan dalam pelestarian lingkungan. Kemudian setelah selesai mengamati teks cerita mengenai indahnya halamanku, siswa dapat membuat diagram fungsi tumbuhan dalam pelestarian lingkungan. Kemudian di sini ada E, bahan ajar menggunakan teks cerita di bawah ini. Indahnya halamanku. Ceritanya yaitu, aku mencintai rumahku. Setiap hari aku dan keluargaku selalu menjaganya dengan melestarikan tumbuhan-tumbuhan di sekitar halamanku. Pepohonan yang luas dan bunga-bunga yang bermekaran mengelilingi rumahku. Aku senang bisa memiliki banyak tumbuhan, karena dengan banyaknya tumbuhan membuat semakin indah burung-burung yang selalu bernyanyi tanpa henti, memperkaya segala fenomena yang ada. Aku bersyukur atas segala kenikmatan yang Tuhan berikan kepadaku. Aku tidak akan menyia-nyiakannya. Aku selalu kujaga halamanku dengan sangat baik. Dengan rutin membersihkannya, menanami pepohonan dan bunga-bunga, aku selalu merawat tanaman-tanamanku dengan menyiraminya dan memberikannya pupuk. Dengan melestarikan tumbuhan akan membuat halamanku menjadi indah dan sejuk.
Melestarikan tumbuhan tidak hanya membuat halamanku menjadi indah, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih, seperti menghasilkan makanan, sebagai perkembangbiakan hewan, sebagai perangkap zat pencemaran, dan limbah industri. Dan juga membuat udara di rumahku menjadi sejuk karena tumbuhan menghasilkan oksigen dan mengurangi karbon dioksida. Nah, kemudian di sini ada bahasa Indonesia. Gagasan pokok atau gagasan utama adalah gambaran keseluruhan dari suatu paragraf. Fungsinya untuk memahami pokok pikiran yang hendak disampaikan penulis. Dapat dikatakan gagasan utama adalah hal yang terpenting dalam suatu paragraf. Kemudian PPKN. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa disimbolkan dengan lambang bintang. Nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah nilai ketuhanan. Contoh pengamalannya yaitu selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian IPA-nya yaitu diagram fungsi pelestarian tumbuhan. Di sini ada diagram pelestarian tumbuhan yaitu fungsinya sebagai penghasil oksigen dan mengurangi karbon dioksida, menjaga produsen atau pembuat makanan, kemudian sebagai perangkap zat dan dari pencemar dan limbah industri, kemudian tempat hidup tanaman dan hewan lainnya, kemudian tempat perkembangbiakan hewan. Kemudian ada F, pendekatan dan metode pembelajaran. Di sini metodenya ceramah dan diskusi, pendekatannya saintifik. Kemudian ada G, tahapan pembelajaran. Pendahuluannya yaitu 1. Peserta didik dan guru memulai pembelajaran dengan salam serta. 2. Para peserta didik ditanyakan kabarnya oleh guru. Kemudian peserta didik diajak oleh guru untuk melakukan tepuk semangat. Kemudian peserta didik memulai pembelajaran dengan berdoa bersama. Peserta didik dicek kehadirannya. Peserta didik diminta untuk menyimpulkan pembelajaran yang sebelumnya. Peserta didik diberi ulasan mengenai pembelajaran sebelumnya. Peserta didik diberitahu materi yang akan dipelajarinya hari ini. Kemudian intinya yaitu peserta didik membaca dan memahami teks cerita mengenai indahnya halamanku. Kemudian peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian peserta didik dimintai mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks cerita. Kemudian peserta didik diminta meringkas bacaan cerita mengenai indahnya halamanku. Kemudian peserta didik menuliskan pengalaman dari sila pertama Pancasila, hal-hal apa saja yang merupakan bentuk dari pengalaman sila pertama Pancasila. Kemudian peserta didik mengidentifikasikan fungsi tumbuhan dalam pelestarian lingkungan. Kemudian peserta didik diminta membuat diagram fungsi tumbuhan dalam pelestarian lingkungan. Kemudian peserta didik diminta mempresentasikan hasil pengamatan mengenai diagram fungsi tumbuhan dalam pelestarian lingkungan. Kemudian penutup, yaitu 1. Peserta didik diberikan ulasan kembali oleh guru mengenai materi yang dibahas. 2. Peserta didik dan guru menyimpulkan pembelajaran. 3. Peserta didik melaksanakan evaluasi pembelajaran. 4. Peserta didik dan guru mengakhiri kelas dengan berdoa bersama sesuai kepercayaannya masing-masing. Kemudian peserta didik diingatkan oleh guru mengenai jadwal piket. Yaitu H. Sumber dan media pembelajaran. Sumbernya yaitu dari Afriki DKK 2013, buku siswa tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, buku tematik terpadu, kurikulum 2013, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Medianya teks cerita mengenai indahnya halamanku. Di sini penilaiannya yaitu ada lembar penilaian sikap. Kemudian di sini juga ada penilaian pengetahuannya yaitu terdapat soal latihan terpadu, yaitu soal latihan terpadunya terdapat pada puisi lingkungan kotor. Puisinya seperti ini. Lingkungan, manusia membuatmu kotor, orang membuang sampah sembarangan, kasihan sekali dirimu. Lingkungan, mengapa manusia tega kepadamu, manusia merusak ekosistemmu. Lingkungan, hanya orang baik saja yang tidak mau melukaimu. Seandainya tidak ada orang jahat di dunia ini, pasti kau akan selamat. Lingkungan, aku kasihan kepadamu, aku tidak akan mengotorimu. Lingkungan, semoga kamu bersabar karena ulah si manusia yang jahat. Lingkungan, aku pasti membantumu dan merawatmu. Kemudian di sini ada pertanyaannya yaitu 1.
Mana yang merupakan gagasan pokok dan gagasan pendukung, yaitu 2, apa yang sebaiknya dilakukan untuk memperoleh lingkungan tersebut. Kemudian 3, sebutkan salah satu cara untuk merawat lingkungan pada bait terakhir. Kemudian jika manusia merusak ekosistem tumbuhan, maka apa yang menyebabkan lingkungan menjadi bagaimana. Kemudian 5, kita telah diberikan tempat hidup yang baik, lingkungan yang baik, maka seharusnya sebagai manusia kita senantiasa harus. Nah, kemudian ada soal latihan 2, yaitu bahasa Indonesia, PPKN, IPA. Kemudian di sini juga disertai dengan kunci soal jawaban yang terpadu dan kunci jawaban soal latihan yang keduanya. Kemudian di sini ada rubrik dan ada refleksi guru. Sekian rencana pelaksanaan pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.